Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ucu Rahimah dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tingkat 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai mata kuliah Hukum Internasional yang pada pertemuan lalu teman-teman sudah bertanya mengenai pembahasan yurisdiksi teritorial. Pertanyaan yang pertama dari saudara Iwan, bagaimana negara dapat menjalankan yurisdiksinya? Jawabannya adalah, jadi negara dapat menjalankan yurisdiksinya apabila negara tersebut sudah merdeka serta memiliki kedaulatan. Maka dengan demikian negara tersebut sudah memiliki kewenangan untuk mengatur orang sebagai subjek hukum, harta benda, tindakan, seperti peristiwa yang terjadi di dalam wilayahnya. Pertanyaan kedua yaitu dari saudari Rizky. Pertanyaannya, menurut Anda, jika sebuah negara yang belum merdeka tidak memiliki yurisdiksi, bagaimana dengan negara yang hanya kurang mendapatkan dukungan dari negara lain? Apakah diberlakukan sama dengan yang memiliki kedaulatan? Nah, jadi jawabannya bahwa yurisdiksi merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara. Kedaulatan negara tidak akan diakui apabila negara tersebut tidak memiliki yurisdiksi. Persamaan derajat negara di mata kedua negara yang sama-sama merdeka dan berdaulat tidak bisa memiliki yurisdiksi atau kewenangan terhadap pihak yang lainnya. Pertanyaan yang ketiga yaitu dari saudari Risna. Pertanyaannya, cara negara dalam memperluas wilayah melalui akresi, yaitu perluasan wilayah dengan cara alamiah, bagaimana prosesnya? Jawabannya, jadi prosesnya itu terjadi secara alami. Misalnya karena disebabkan oleh endapan lumpur di muara sungai. Nah, hal ini menjadi perubahan terhadap aliran sungai yang menyebabkan suatu wilayah sungai tertentu mengering. Ataupun contoh yang kedua, adanya penambahan wilayah dalam bentuk pulau baru dapat disebabkan oleh letusan gunung berapi di laut. Pertanyaan keempat yaitu dari saudari Sonia. Pertanyaannya, negara mana saja yang memperluas wilayahnya dengan cara okupasi? Haruskah adanya persetujuan dari negara itu atau negara tersebut? Nah, jawabannya adalah contohnya terjadi pada negara Australia, di mana penerapan konsep terra nullius terjadi pada masa kolonialisasi Australia oleh Inggris berdasarkan Governor Bourke's Proclamation pada tahun 1835. Nah, dengan konsep terra nullius atau tanah tak bertuan ini, Australia pada masa awal kolonialisasi Inggris dianggap sebagai tanah yang tidak bertuan sebelum kerajaan Inggris menduduki tanah tersebut. Pertanyaan terakhir dari saudari Reva. Pertanyaannya, menurut hukum kebiasaan hukum internasional, pelaksanaan yurisdiksi itu tidak terbatas. Namun, mengapa ada perbedaan pemberlakuan hukum tersebut? Bukankah setiap hukum punya aturan masing-masing? Jadi jawabannya, perbedaan itu ditujukan untuk melindungi setiap warga negaranya dimanapun mereka berada, dengan mempertimbangkan setiap tindakan kejadian yang dilakukan oleh seseorang terhadap asas yang diberlakukan di negara itu. Karena seperti kata-kata yaitu di mana bumi dipajak, di situ langit dijunjung.